Allah telah janji orang yang sempurna iman dalam kehidupannya dan dia menjaga cinta dan ikhlas, menjaga cinta dan jujur, dan menjadikan hidupannya segalanya lillah, Allah jaminkan kematiannya juga akan menjadi yang terindah. Jemaah sekalian, mesti kita ingat semua akan kembali kepada Allah. Hari ini, besok, lusa, 1 tahun, 2 tahun, semuanya akan kembali dan akan hadap kepada Allah, dan semua akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbuatan lidahnya, perbuatan tangan, kaki, apapun, semua akan terhitung, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupa perbuatan kita, walaupun kita sendiri lupa. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum saatnya kita mulai takut kepada Allah? Apa belum saatnya sekarang kita mulai merasa khusyuk, merasa malu sama Allah dan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Di sini Allah bertanya sama kita, tapi pertanyaan itu Allah mengingkari perbuatan kita, seolah-olah Allah memberikan peringatan, sampai kapan kita mau sadar, sampai kapan kita mau bertaubat, sampai kapan kita mau menjaga tangan kita, sampai kapan kita mau menjaga pandangan mata kita, sampai kapan kita mau menjaga langkah kaki kita, sampai kapan masjid kita tidak bisa terisi dan menjadi makmur? Kapan saatnya salat subuh menjadi seperti salat Jumat? Kapan saatnya kita melihat orang tua bangga terhadap anak karena berbakti baik? Kapan saatnya anak ikhlas berbakti baik karena orang tuanya salih dan salihah? Kapan saatnya kita bersilaturrahim tidak menunggu balasan, hanya lillahi ta'ala? Kapan saatnya kalau kita salat itu memimpin kita untuk jauh dari fahsya dan munkar? Karena Allah telah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah lebih besar daripada salat sendiri. Memang karena Allah menwujudkan ibadah salat untuk zikir. Wa aqimis salata li dzikri. Mendirikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Dan seluruh ibadah, kalau kita perhatiin, habis Jumat Allah perintahkan zikir. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Padahal baru habis Jumat. Habis Jumat berarti kan isi khutbah, isi ibadah, isi zikir, tapi tetap Allah memerintahkan untuk berbanyak zikir selepas Jumat. Habis ibadah haji, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهِ. Kalau sudah selesai manasik haji, berzikir kepada Allah. Jangan lalai, jangan kembali perbuatan buruk. Karena selama kita beribadah memang jelas jauh dari keburukan. Tapi begitu lepas ibadah, kenapa kita kembali berbuat keburukan? Apakah ada pernah melihat seorang lagi salat tapi dalam salatnya dia gosip? Ada orang melihat dalam salatnya dia lagi SMS jorok? Tidak kan? Tapi kapan muncul perbuatan buruk itu? Selepas ibadah. Karena kita tidak menjalankan perintah Allah selepas ibadah, jaga zikir. Karena tidak 24 jam salat, tapi bisa 24 jam berzikir.
Subhanallah. Jamaah sekalian, saya mendengar seorang ibu kalau salat malam nangisnya luar biasa. Sambil dia menceritakan dan sambil dia curhat, nangisnya sampai dia merasa sajadahnya sudah basah. Tapi datang dia curhat sama saya, bagaimana jalan keluar dari permasalahan. Saya berkata, subhanallah, kalau memang ibu titisan air mata lillahi ta'ala ikhlas, tidak akan perlu curhat kepada siapa-siapa. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kalau kita sudah menadu kepada Allah, jangan lari kemana-mana. Karena kami sebagai ustaz, sebagai pendakwah, memberikan petunjuk, kami juga punya kekurangan, punya kelemahan. Paling kami mampu, sangat terbatas kemampuan kami membantu mengarahkan supaya tidak salah jalan. Lewat konsultasi, lewat berbicaraan, komunikasi, lewat mengarahkan petunjuk. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada di antara bapa ibu yang sudah putus asa daripada ulama atau para ustaz, dan akhirnya dia melarikan diri kepada dukun dan sihir. Oleh karena itu terpaksa kami memberikan kesempatan. Orang mau curhat silahkan, orang mau berkomunikasi silahkan, orang mau konsultasi silahkan. Apa yang kami mampu bantu insya-Allah. Tapi tetap saya mengarahkan semua kembali kepada Allah. Gantungkan kalbu kita kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dan itu yang menjadi bahasan saya insya-Allah hari Rabu besok. 10 kunci menhayati Al-Quran. InsyaAllah Bapak Ibu kalau sudah fahami 10 kunci, walaupun tidak bisa bahasa Arab, InsyaAllah akan nikmati bacaan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan yang sudah sebenarnya sempurna. Tapi kita merasa banyak kekurangan karena kita melihat dari satu sisi, tidak melihat dari sisi lain. Kalau kita merasa sakit, kita selalu melihat orang yang sehat. Akhirnya kita tambah tidak ridha terhadap takdir sakit. Tapi kalau kita melihat orang yang lebih parah sakitnya, kita pasti mengucapkan alhamdulillah, masih saya mindik. Oleh karena itu kata Rasulullah memberikan jalan mudah supaya tidak sakit hati dan tidak gelisah. Kata Rasulullah, kalau urusan dunia jangan anda melihat orang yang lebih atas dari kamu, malah justru lihat yang lebih bawah. Kalau anda lagi susah, lagi banyak masalah, banyak ujian, anda ingat masih anda bisa tidur di dalam rumahnya dalam keadaan aman dan nyaman. Tapi ada orang lain tidak punya tempat tidur. Coba kalau boleh keluar malam hari, berapa banyak orang yang tidur di bawah jembatan. Dan tidurnya aja tidak bisa nyaman, karena begitu dia mendengar suara mobil lewat, dia langsung bangkit supaya masih mengharapkan sedikit rezeki supaya untuk bisa makan pagi hari. Tapi kalau kita biarpun pusing dan stres tetap tidur, apalagi sudah hidupin AC-nya, lupa dunia dan segala isinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak semua untuk menjaga cinta dan jujur kita dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan itulah dua hal ini yang menjaminkan kita mendapatkan manisnya iman. Wallahi jamaah sekalian, dunia ini sangat indah bagi orang mukmin. Kalau dia bisa tahu bagaimana jalan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu saya sampaikan, kalau kita bisa mendapatkan ridha Allah, sungguh semuanya beres. Itu yang perlu kita selalu targetkan dalam kehidupan kita. Dan terbukti, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku secara total lillah. Kalau kita menjadikan hidup kita lillah, harta kita lillah, nyawa kita lillah, waktu kita lillah, semua yang kita miliki lillahi ta'ala, karena memang semua dari Allah. Sehat dari Allah, harta dari Allah, keturunan dari Allah. Waktu yang kita manfaatkan dan kita bisa mengisi yang terbaik, memang waktu itu juga dari Allah. Dan kita semua menarahkan kepada Allah, Allah jaminkan juga kematian menjadi indah. Jadi bukan hidupnya jadi indah, mati pun jadi indah. Dan terbukti bagaimana orang salih saat kematiannya, Allah sibarkan berita mereka sedunia. Imam Ahmad Hanbali disalati jenazah lebih dari 2 juta orang. Saat beliau hidup, banyak orang yang fitnah beliau. Sampai sebabnya fitnah, dizalimi dan masuk penjara. Dan dia tidak punya kesempatan menghadap khalifah supaya dia jelaskan apa sebenarnya. Tapi itulah perbuatan kezaliman. Tapi beliau tetap sabar. Padahal imam, ulama besar, dia boleh berkata kepada masyarakat yang begitu antusias dan begitu mereka cinta kepada beliau, bisa merubahkan banyak hal. Tapi tetap mereka memilih kesabaran dari mengajak masyarakat untuk berfitnah lagi atau membuat hal-hal yang tidak diharapkan. Apa yang terjadi? Didatangi oleh orang-orang yang benci sama dia, yang menjadi musuhnya. Kata beliau, kalau memang kamu orang ikhlas dan saleh, kenapa bisa dizalimi dan masuk penjara? Apa jawaban beliau? Kata beliau, tanda Allah terima bukan sekarang, nanti kamu lihat saat kematiannya. Nanti kamu lihat saat kematiannya, siapa yang mati dalam keadaan indah. Subhanallah, apa yang terjadi? Musuhnya Imam Ahmad Hanbali saat kematian, tidak ada yang urus sama sekali. Sampai anaknya pun ditinggal, dibiarkan. Akhirnya karena jenazah tidak diurus, malah keluar bau sampai orang tidak tahan di rumah, dibuang di padang pasir. Imam Ahmad Hanbali disalati 2 juta orang. Saking banyak orang yang salat, tidak sampai saat salat disalati, orang datang bergiliran ke makam Imam Ahmad Hanbali salat. Dari waktu salat subuh sampai isya masih jamaah antri salat jenazah. Allah telah janji orang yang sempurna iman dalam kehidupannya, dan dia menjaga cinta dan ikhlas, menjaga cinta dan jujur, dan menjadikan hidupannya segalanya lillah, Allah jaminkan kematiannya juga akan menjadi yang terindah. Jemaah sekalian, mesti kita ingat, semua akan kembali kepada Allah. Hari ini, besok, lusa, 1 tahun, 2 tahun, semuanya akan kembali dan akan hadap kepada Allah. Dan semua akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbuatan lidahnya, perbuatan tangan, kaki, apapun,
semua akan terhitung, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupa perbuatan kita walaupun kita sendiri lupa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupa perbuatan kita walaupun kita sendiri lupa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita semua memiliki Tuhan yang maha baik, yang maha kasih sayang. Biarpun berapa dosa kita, dan istighfar, taubat, bagi Allah gampang mengampuni dosa semua.